Ya pemirsa, banjir ini masih mengepung kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang masih tinggi, kami sudah terhubung dengan Syamsul Ma'arif di lokasi yang terdampak banjir. Selamat siang Syamsul Ma'arif, bagaimana kemudian kondisi dari banjir yang ada di Makassar saat ini? Baik, siang Sika dan Ceria. Benar sekali, untuk wilayah Kota Makassar sampai saat ini masih ada 3 kecamatan yang terendam banjir. Di antaranya ada Kecamatan Panakukang, Kecamatan Biringkanaya, dan Kecamatan Manggala, tepatnya di lokasi kami. Saya mengabarkan saat ini di perumahan Antang, Blok 10 Pak ya, Blok 8. Blok 8 dan Blok 10 di sini memang ada ratusan mungkin rumah warga yang saat ini masih terendam. Dan jika bisa dilihat di belakang saya ini, rumah warga terendam bahkan sampai mencapai, ada yang sampai atap rumah di sini. Saya ditemani oleh Babin Kamtipmas Polsek Manggala, Pak Ali Faisal, kemudian ada juga Babinsa, Pak Abdul Rahman yang menemani saya menggunakan perahu karet untuk menyusuri rumah-rumah warga yang sampai saat ini terendam. Juga ada dari BPBD setempat yang membantu untuk kita berkeliling sebentar di tempat ini. Nah, pemirsa, di sini perumahan warga ini sudah terendam sejak beberapa hari lalu, dan umumnya para warga yang tinggal di sini terpaksa harus mengungsi ke lokasi-lokasi yang dianggap aman. Ada yang mengungsi ke rumah keluarga mereka, dan ada juga yang melakukan pengungsian ke masjid di dekat tempat ini. Ada namanya Masjid Al-Mutakin. Di sana ada sekitar 20 lebih kepala keluarga yang saat ini sementara mengungsi, sementara puluhan kepala keluarga lainnya mengungsi di rumah sanak keluarga mereka. Karena memang hingga saat ini sementara rintik, karena beberapa hari ini Makassar dan sekitarnya memang dilanda hujan. Bahkan menurut prediksi dari BMKG, Makassar dan sekitarnya akan dilanda hujan sedang hingga berat. Nah, saya kan bertanya kepada Bapak Al Faisal, Pak, saat ini bagaimana proses evakuasi terhadap warga? Informasi masih ada warga Pak yang bertahan terus di rumahnya Pak? Alhamdulillah untuk sampai saat sekarang ini sudah tidak ada, karena kami dengan tim Basarnas BPBD Kota Makassar sudah mengevakuasi dan sudah memberikan edukasi sebelumnya bahwa mengingat curah hujan makin tinggi, kami sarankan kepada warga untuk menyiapkan dan evakuasi mandiri. Jadi untuk saat ini kami cuma mengantarkan bantuan makanan atau sembako kepada pengungsi yang ada di tempat pengungsian. Mungkin itu Pak. Pak, kalau kondisi keamanan, biasanya kan warga meskipun mereka ada yang mengungsi, tapi mereka juga masih ada yang kembali ke rumah mereka. Itu gimana Pak? Kepada warga yang ingin kembali, kami menyarankan untuk tidak kembali dulu, karena mengingat air makin naik. Untuk keamanan yang ada di sini, alhamdulillah kami dari Polsek dan Ramil, pihak Koramil selalu stay selama 24 jam selama bencana ini ada. Ya, baik. Pak, di sini memang warga masih terus melakukan pengungsian dan mengingat bukan cuma di tempat ini, tapi ada beberapa lokasi-lokasi di sekitar Blok 10 ini, bahkan ada Blok 8 Pak ya, Blok 8, Blok 10. Kemudian di sebelah Pak, di Nipa-Nipa juga sudah mulai ada yang melakukan pengungsian karena ketinggian air seperti yang Bapak sampaikan makin meningkat Pak. Nah, kalau untuk relawan Pak, dari mana saja sih Pak relawan yang ada di sini yang standby di sini Pak? Untuk relawan yang ada di sini ada beberapa, mulai dari BPBD Kota Makassar, ada dari PMI, ada dari TNI Polri, ada dari WIS, dan banyak relawan yang siap membantu para pengungsi. Termasuk juga melihat ada relawan dari Ojol Pak ya yang juga ikut. Nah, kemudian Pak, kalau dari pihak TNI sendiri Pak, tadi saya melihat ada juga dari Lantamal yang menyiapkan perahu karet. Kalau boleh tahu saat ini sudah berapa banyak Pak perahu karet yang disiagakan di tempat ini Pak? Untuk perahu karet sendiri dari TNI Pak, ada yang dari Marinir itu 2 unit, ada dari Kodim 1 unit untuk membantu evakuasi warga yang masih terjebak. Kalaupun masih ada, ini kan kita sudah dari kemarin mengedukasi kepada seluruh warga yang ada di sekitar ini. Namun terkadang masih ada juga yang
berteriak untuk dievakuasi karena mereka kembali lagi ke rumahnya masing-masing. Iya. Baik, Pak, tentunya semua tim masih terus bersiaga di tempat ini, Pak, ya? Betul, Pak. Seluruh tim selalu siaga untuk mengevakuasi ketika ada warga yang meminta bantuan lagi, Pak. Baik, baik. Dan pemirsa, memang di lokasi kami mengabarkan saat ini adalah lokasi yang bisa dibilang terparah banjir yang menggenangi perumahan warga karena ketinggian banjir bahkan mencapai atap rumah. Hal ini membuat warga tidak bisa sama sekali untuk menjangkau rumah mereka. Mereka harus meminta bantuan dari tim relawan yang menjagakan perahu karet untuk melihat seperti apa rumah mereka setelah ditinggal banjir. Karena tentunya yang menjadi perhatian juga dari korban banjir adalah keamanan dari barang-barang mereka yang mereka tinggalkan. Dan informasi dari BPBD setempat yang menyebutkan bahwa ada sekitar lebih dari 2.000 warga Kota Makassar yang menjadi korban banjir yang tersebar di sejumlah kecamatan. Ada 3 kecamatan, Manggala, kemudian Kecamatan Panakukang, dan Kecamatan Biringkanaya. Ada sekitar 20 lebih titik banjir. Dan memang warga masih sangat mengkhawatirkan kondisi banjir bisa saja semakin naik mengingat kondisi cuaca di Makassar masih kurang mendukung. Dari sepanjang pagi hingga siang tadi masih sering turun hujan. Namun kita bersyukur saat ini hujan sudah mulai reda sehingga ada harapan bahwa banjir yang menggenangi perumahan warga ini akan segera surut. Bantuan-bantuan juga tentunya sangat dibutuhkan bagi para pengungsi yang tersebar di sejumlah wilayah, baik dari bantuan untuk kesehatan, obat-obatan, makanan, bahkan mungkin bantuan-bantuan tenaga untuk melakukan evakuasi-evakuasi, karena selain evakuasi jiwa, ada juga evakuasi barang-barang dari warga yang saat ini masih tertinggal di rumah mereka. Tentunya ini yang bisa menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Makassar terhadap korban-korban banjir. Dan tadi saat ini tim relawan gabungan juga berusaha untuk membantu proses evakuasi warga. Saya akan mencoba. Ibu mau kemana, Bu? Mau ke rumah, Pak, di belakang. Rumah di belakang. Kondisi rumahnya gimana, Bu, di sana? Sudah sepaha, Pak. Sudah sepaha, Pak. Mau barang dulu dia dalam. Oh, ini kan banjir makin tinggi nih, Bu. Kenapa masih masuk ke dalam, Bu? Iya, karena sudah mengungsi di luar, Pak. Cuman barang elektronik masih ada di bagian di atas meja, cuman tidak bisa diangkat. Makanya saya mau ngangkat dulu. Tetangga bilang semakin naik, makanya saya mau dulu evakuasi barang buku-buku sekolah anak-anak. Oh, tapi berarti setelah lihat rumah barang-barang Ibu di sana akan kembali ke pengungsian lagi, Bu? Akan kembali lagi, Pak. Di rumahnya kakak di sini. Oh iya, soalnya ini khawatirnya juga kan ini semakin naik nih, Bu. Jangan sampai ada apa-apa gitu. Iya, Pak, insya Allah. Ini cuma mau evakuasi barang dulu, Pak. Iya, barang elektronik banyak di dalam. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Ice. Ibu Ice ini dengan keluarga semua atau? Suami sama anak. Oh, suami sama anak. Iya. Berarti adik ini kalau mau sekolah gimana tuh? Ini kan masa libur, Pak. 2 minggu. Oh, untungnya lagi sebentar libur, Bu, ya? Iya, Pak. Ini barang-barang apa, Bu, yang dibawa tuh? Dari tim mana, Dek? Mau bawa bantuan. Wah, baik. Mudah-mudahan aman, Bu, ya? Pak, ya? Cepat kembali, nanti hujan lagi. Baik. Mari, Pak. Ya, hati-hati. Ya, itu tadi seperti itu kondisinya. Masih banyak warga yang ketika rumahnya mereka masih terendam, namun ketika melihat kondisi cuaca memungkinkan, maka mereka berusaha untuk masuk kembali ke rumah mereka untuk memastikan kondisi barang-barang yang mereka tinggalkan di rumah itu dalam kondisi aman. Namun sebaiknya ini tidak dilakukan berlangsung lama kepada masyarakat yang masih ingin masuk ke rumahnya agar bersegera, karena khawatir kondisi cuaca yang masih sangat mengkhawatirkan untuk terjadinya ketinggian banjir yang makin meningkat. Baik, itu dulu informasi dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita kembali ke rekan-rekan di Jakarta. Iya, kalau kita lihat memang warga masih berada di pengungsian begitu ya, Zizi, dan juga banjir kalau kita lihat masih cukup tinggi. Terima kasih Samsul Ba'arif mengabarkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.